Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang sejarah internet. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Andi Rifki Rafif Raif, NIM 028 dari Teknik Informatika 2019A. Di sini kita akan fokus kepada awal mula terbentuknya internet ya. Jadi Leonard Kleinrock menulis tesis tentang Information Flows in a Large Communication Net yang mengawali langkah internet berkembang luas. ARPANET. Berdirinya ARPANET ini adalah oleh Presiden Amerika ke-34, yaitu Dwight David Eisenhower. Beliau ini mendirikan ARPA itu untuk menyaingi Uni Soviet atas peluncuran Sputnik 1. Nah, Sputnik 1 ini adalah satelit buatan manusia pertama kali yang diluncurkan ke luar angkasa, dan Uni Soviet ini berhasil, sehingga Amerika itu iri untuk menyaingi Uni Soviet, karena kan dulu kan ya saingan terus gitu kan, bahkan sampai sekarang. Nah, akhirnya Presiden David ini mendirikan ARPA yang bertugas untuk mengembangkan teknologi baru yang akan digunakan oleh militer Amerika. Nah, salah satu profesor dari UCLA, yaitu Leonard Kleinrock itu tadi, pada tahun 1961 itu menulis tesis tentang arus informasi dalam jaringan komunikasi yang besar. Hal ini yang kemudian membuat ARPA mengembangkan proyek yang disebut ARPANET. Jadi terinspirasi dari tesisnya Profesor Leonard Kleinrock ini tadi ya. Nah, awal tujuan ARPANET. Tujuan dari ARPANET awalnya adalah menghubungkan komputer-komputer pada daerah vital untuk mengatasi masalah ketika terjadi serangan nuklir dan menghindari informasi terpusat. Jadi, misal ini pada ini ya, di sini misal ada red zone. Nah, jadi informasi itu tidak terpusat di sini. Ketika ini hancur, itu informasi-informasi yang ada di red zone ini masih ada di komputer-komputer yang terhubung dengan ARPANET ini tadi. Nah, awal mulanya ARPANET ini cuma menghubungkan 4 node atau 4 titik ya, yaitu pertama di Stanford Research Institute, kemudian di universitasnya Profesor Leonard tadi ya, University of California Los Angeles atau UCLA, kemudian University of Utah di negara bagian Utah, kemudian di University of California di Santa Barbara. Ini sama juga di California juga ya. Nah, kemudian pada tahun 1971 itu ARPANET diserang oleh virus komputer yang pertama kali. Nah, saat ARPANET melakukan eksperimen software. Jadi sebenarnya ini ada banyak versi ya. Banyak versi. Ada yang mengatakan virus lain pada tahun 1982 kalau nggak salah itu adalah virus pertama kali, tetapi ternyata setelah saya cari-cari itu yang benar itu Creeper, karena Creeper ini ditemukan pada tahun 1971. Nah, Creeper ini virusnya mengeluarkan pesan ya, I'm the Creeper, catch me if you can, gitu. Nah, kemudian pada tahun 1972 ARPANET diperkenalkan secara umum
dan telah menghubungkan 24 node komputer. Nah, tidak lama setelah diperkenalkan secara luas itu tadi, semua universitas di negara tersebut ingin bergabung. Jadi semua universitas itu pengen ikut ke ARPANET semua di Amerika. Bayangkan itu banyaknya gimana ya, sehingga membuat ARPANET itu kesulitan untuk mengaturnya. Kemudian ARPANET dibagi menjadi dua karena kesulitan itu tadi, yaitu MILNET dan ARPANET. Yang MILNET ini untuk keperluan militer, dan yang ARPANET itu untuk keperluan sipil dan universitas di Amerika. Jadi yang minta gabung itu tadi itu dimasukkan ke ARPANET, sedangkan yang MILNET ini khusus untuk militer sendiri. Dan kemudian ARPANET ini juga sudah menggunakan sistem TCP/IP yang dicetuskan oleh Vinton G. Cerf. Ya, ini beliaunya ya, waktu masih muda. Gabungan dari keduanya itu disebut DARPA Internet. Nah, ini perkembangannya ya. Ini pertama itu mapnya yang atas itu tahun 1969 waktu pertama kali ditemukan itu cuma menghubungkan 4 nodes ini. Ya, ini UCSB Santa Barbara itu tadi, UCLA Los Angeles, SRI, dan Universitas Utah. Nah, kemudian pada tahun 1982 ini sudah menghubungkan sangat banyak sekali, bahkan sampai Harvard juga sampai di sana ya. Kemudian pada tahun 1991 ini ditemukanlah World Wide Web atau WWW oleh tim Berners-Lee. Ini gunanya untuk menyediakan data dan informasi untuk dapat digunakan bersama. Idenya untuk WWW ini telah ia kemukakan 2 tahun sebelumnya, yaitu tahun 1989 ini Berners-Lee ini sudah mengemukakan bahwa pengennya gimana, akhirnya tahun 1991 ini terwujud. Kemudian pada tahun 1993 diciptakanlah pertama kalinya web browser berbasis grafik. Jadi udah ada gambarnya gitu, nggak cuma tulisan-tulisan aja, oleh Mark Anderson. Ya, ini orangnya ya. Ini Mark Anderson ini menciptakan web browser grafik ini, itu disebut Mosaic. Beliau menciptakannya dengan timnya dari NCSA. Kemudian pada tahun 1994 Mark Anderson ini bekerja sama dengan Jim Clark itu membuat Netscape. Jadi Mosaic itu tadi kemudian dikalahkan ketenarannya oleh Mosaic ini tadi. Nah, pada tahun 1995 itu terdata sudah lebih dari 300.000 website di internet, dimana pada tahun sebelumnya itu hanya ada 50 website ya. Itu peningkatannya sekitar 6.000% dari tahun sebelumnya, itu langsung melonjak dalam 1 tahun. Nah, hingga saat ini internet masih terus berkembang pesat dan dapat lebih memudahkan orang di seluruh dunia, apalagi ketika masa kayak gini ya, pandemi, nggak boleh keluar rumah, nggak boleh ke kampus buat tatap muka secara langsung. Internet ini sangat membantu mahasiswa dan dosen, guru juga, dan kantor-kantor juga untuk terutama meeting secara online seperti yang biasa dilakukan.
Itu dengan Zoom dan Google Meet ya biasanya yang umum dilakukan itu. Nah, terima kasih, sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.